dalam Wahyu pasal 2 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-17. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus. Inilah firman Tuhan yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat tahta iblis. Dan engkau berpegang kepada namaku. Engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada zaman Antipas, saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis diam. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Bala untuk menyesatkan orang Israel supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus. Sebab itu bertobatlah. Jika tidak demikian, aku akan segera datang kepadamu. Aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi. Dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih, yang di atasnya tertulis nama baru, yang tidak diketahui oleh siapapun, selain oleh orang yang menerimanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita bicara tentang jemaat Pergamus, ya, saya mengajak kita untuk melihat berita ini, Saudara. Gereja Inggris memberkati pasangan sesama jenis untuk pertama kalinya. Tetapi mereka masih tidak dapat menikah di gereja. Jadi, tampaknya pernikahan mereka diberkati oleh gereja, tapi bukan di dalam gedung, tapi di luar. Tentunya Bapak Ibu Saudara, berita seperti ini mengejutkan, ya. Karena jelas Alkitab mengatakan bahwa sesama jenis, pasangan sesama jenis atau pemburit itu bagiannya adalah neraka. Namun gereja nampaknya menurunkan nilai-nilai Kristiani untuk menjadi sama dengan dunia. Saudara, ini lain lagi ya, saudara. Aksi pastor, ya, gereja Jerman berkati pasangan sesama jenis. Ini kasus yang lain lagi. Dan ini nampaknya kejadiannya bukan di luar, tapi sudah di dalam gedung gereja. Saudara, hari ini kita hidup di tengah zaman kompromi, di mana kebenaran itu menjadi relatif dan dosa itu dianggap wajar. Ketika kita teriak hak asasi manusia, semuanya jadi wajar. Terjadi pergeseran nilai-nilai Kristiani yang terpengaruh bahkan diganti oleh nilai-nilai yang berorientasi pada dunia. Saudara, itu realita kita, di mana kita hidup pada zaman sekarang. Kondisi kompromi, saudara, menyatakan tidak ada batas antara nilai Kristiani dan nilai duniawi. Alias keduanya tampak sama. Jadi akhirnya kita melihat, saudara, antara gereja dan dunia ini itu kok jadi sama. Saudara, beberapa waktu yang lalu saya bertemu dengan orang Kristen, ya, aktif di gereja, bahkan pelayanan, menyampaikan firman. Tapi dia juga seorang pengusaha, saudara. Nah, ada satu ucapan dia yang unik, walaupun mungkin dalam tanda kutip dia bercanda, ya.
Dia bilang begini kepada kita, waktu itu ada beberapa dari antara kita. Pak Rofi, lihat, teman-teman saya itu yang dulunya nyontek semua, sekarang justru sukses. Yang curang-curang itu jadi orang hebat semua. Sampai saya ngomong sama anak saya, ya udah kalau kamu sekarang mau nyontek, ya nyontek lah. Saudara, tanpa dia sadari mungkin itu dalam konteks bercanda ya saudara. Akhirnya apa? Akhirnya nilai-nilai Kristiani itu tidak ada lagi. Jadi sama dengan dunia. Buktinya apa? Orang nyontek, orang curang, orang berbohong semua. Justru yang sukses. Ya udah kamu kalau mau nyontek lah gitu. Ya dalam konteks dia bercanda kepada anaknya, saudara. Tapi kita lihat akhirnya tidak ada batasnya antara nilai-nilai duniawi dan nilai-nilai kekristenan itu jadi sama. Saudara, ini hidup kita sekarang ini, saudara. Saudara, kondisi yang sama itu terjadi kepada jemaat di Pergamus. Jadi antara nilai-nilai dunia dengan nilai-nilai Kristen itu, Kristen itu jadi ya sama ya, nilai dunia itu ya nilai Kristen. Saudara, ini yang terjadi dengan jemaat Pergamus. Dan Tuhan memang tahu. Tuhan berkata, aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat tahta iblis. Saudara, memang dunia ini sekarang dikuasai oleh roh jahat. Ingat ya Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus pernah digoda oleh iblis, memperlihatkan semua kekayaan dunia ini. Aku akan berikan itu kepadamu jika engkau sujud menyembah kepadamu. Wih, betul, sukses. Kalau orang itu atau Yesus itu sujud menyembah iblis, betul-betul saudara saya katakan ya, ya mungkin memang semua ada di dalam kekuasaan dari iblis. Tapi Tuhan Yesus dengan tegas menolak itu, saudara. Saudara, kadang saya kalau lihat di YouTube ya Bapak Ibu Saudara, banyak kesaksian-kesaksian orang dari bisnisnya kecil-kecilan kemudian menjadi besar. Semua pada bersaksi, keren-keren semua. Tapi dalam hati saya, mungkinkah di antara mereka itu adalah orang-orang yang ditawari oleh iblis tadi? Diperlihatkan kekayaanmu. Kalau kamu pakai cara-caraku, kalau kamu sujud menyembahku, ku kasih semuanya. Nah, saudara, sesungguhnya kita itu juga sekarang ada di tempat tahta iblis. Saudara, di Pergamus pada waktu itu ada banyak kuil ya, kuil Zeus, Athena, Dionysus, Asklepios, dan juga menjadi pusat penyembahan Kaisar Romawi. Jadi Kaisar Romawi pada zaman itu saudara di setiap kota jajahannya itu mendirikan patung kaisar, dan mereka orang-orang itu menyembah patung kaisar itu karena menganggap sebagai keturunan dari dewa. Nah, saudara, memang disitulah tahta iblis itu. Aku tahu di mana engkau diam. Di tempat tahta iblis. Dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada zaman Antipas, saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis diam. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Saudara, kita lihat gereja-gereja tadi. Apakah gereja-gereja yang melakukan pemberkatan kepada kaum G itu tadi itu menyangkal Yesus? Tidak. Dia tidak menyangkal imannya kepada Yesus. Dia berpegang setia kepada Yesus. Ya. Namun, saudara, Tuhan berkata kepada jemaat di Pergamus, aku memiliki keberatan terhadap engkau. Keberatan apa itu? Menganut ajaran Biliam. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Biliam yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina.
Nah, saudara, untuk kita memahami apa itu ajaran Bileam, kita perlu kembali kepada kisah dari Bileam itu sendiri. Pada waktu itu, saudara, Raja Balak, yaitu Raja Moab, dia itu takut terhadap orang Israel karena orang Israel itu tampak diberkati oleh Tuhan secara luar biasa. Nah, kemudian saudara, Raja Balak ini minta kepada Bileam, karena Bileam ini terkenal ucapan-ucapannya itu manjur. Kalau mengucap berkat, maka berkat yang terjadi. Kalau mengucap kutuk, kutuk yang terjadi. Nah, dia membayar Bileam ini untuk mengutuki Israel. Tapi saudara, waktu Bileam ini mengucapkan doanya, yang keluar bukan kutuk, tapi berkat. Yang pertama keluar berkat. Yang kedua kali juga begitu, saudara. Dia datang lagi ke Bileam, yuk, aku kasih kamu harta nih. Kemudian mereka naik ke gunung lagi, saudara. Kemudian mulai si Bileam ini berdoa. Ketika berdoa, yang keluar kepada Israel ini berkat. Waduh, kecewalah Balak ini, pulang mereka. Tapi tidak lama kemudian Balak ini datang lagi ke Bileam, bawa harta benda. Yuk, ini ku kasih kamu harta. Kutuki itu Israel. Nah, mereka naik gunung lagi, saudara, berdoa di sana, tapi yang keluar tetap berkat. Jadi Israel ini tidak bisa dikutukin, saudara. Nah, kemudian Bileam ini menasehati si Balak ini untuk memikat pria-pria Israel dengan wanita-wanita Moab. Akhirnya Bapak Ibu Saudara, orang-orang Israel ini terpikat dengan wanita-wanita itu sehingga berzina dan menyembah berhala. Akhirnya saudara, orang Israel menjadi terkutuk karena perilaku mereka sendiri. Nah, inilah Bapak Ibu Saudara yang disebut sebagai ajaran Bileam. Jadi jemaat di Pergamus itu Bapak Ibu Saudara, seperti Bileam, tahu yang benar, tahu bagaimana G itu dilarang, tidak boleh, tetapi membiarkan orang itu tersesat. Membiarkan orang lain itu tersesat demi kepentingan pribadi. Nah, itu adalah ajaran Bileam. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya katakan esensi ajaran Bileam adalah tahu yang benar, namun membiarkan orang lain tersesat atau menyesatkan orang lain demi kepentingan pribadi. Saudara, zaman sekarang ini saya katakan banyak gereja itu juga tidak sehat. Maaf saya katakan, jangan diukur dari jumlahnya, saudara. Banyak sekarang gereja itu memang tidak sehat. Contoh-contohnya seperti yang saya tunjukkan kepada Bapak Ibu Saudara. Tapi saya secara pribadi juga punya pengalaman, Bapak Ibu Saudara. Pengalamannya apa? Ada seorang pimpinan gereja berkata kepada saya seperti ini, Pak Robi, jemaat saya itu kena kasus penipuan, penggelapan uang di perusahaannya. Sekarang dia di penjara. Pak Robi, yuk temani saya menghadap pimpinan polisi. Saudara, dia ngajak saya untuk bisa membebaskan jemaatnya ini yang korupsi. Saya, saudara, langsung tegur dia. Saya berkata kepada dia, Pak, Bapak itu salah seperti itu. Bukan begitu caranya. Kalau Bapak tahu jemaatnya itu sudah salah melakukan penggelapan,
ajari jemaat Bapak itu untuk bertanggung jawab. Bukan Bapak berusaha untuk membebaskan dia dari kesalahannya dia. Waktu saya tegur dia, dia cuma, oh gitu ya, oh gitu ya, oh gitu ya. Saudara hati-hati. Ya, saya katakan banyak sekarang gereja-gereja itu tidak sehat. Tahu orang ini salah, saudara, ini yang saya katakan ajaran Bileam itu, saudara. Tahu yang benar, ya saudara, tapi membiarkan orang lain tersesat. Atau menyesatkan orang lain demi kepentingan pribadi. Nah, ini saudara. Nah, kalau kita baca di dalam Yehezkiel pasal 3 ayat 18, saudara. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati, dan engkau tidak memperingatkan dia, atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat, supaya ia tetap hidup. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi aku akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya daripada. Jadi Bapak Ibu Saudara penting, Bapak Ibu Saudara, kalau kita tahu itu salah, ya kita harus katakan bahwa itu memang salah. Dan tentunya Bapak Ibu Saudara seringkali kita bisa mengorbankan kepentingan pribadi. Terkadang saudara demi kepentingan pribadi, kita itu tidak berani menyatakan apa yang salah. Sehingga kita membiarkan orang lain tersesat, bahkan kita menyesatkan orang lain, saudara, demi kepentingan pribadi. Ini yang dikatakan oleh pemazmur, ya, Mazmur 50 ayat 18. Jika engkau melihat pencuri, maka engkau berkawan dengan dia dan bergaul dengan orang berzina. Walaupun mungkin engkau sendiri tidak pencuri, engkau sendiri mungkin tidak melakukan perampokan itu, tapi engkau bergaul, artinya apa? Engkau mendapatkan keuntungan pribadi dari tindakan-tindakan pencurian tadi, perampokan tadi. Engkau bergaul, engkau berkawan. Nah, engkau bukan menuntun orang ini kepada kebenaran, kepada hal yang baik, saudara, tapi karena ada kepentingannya itu, kamu ikut di dalam. Nah, itulah jemaat Pergamus. Itulah Bileam. Ya, saya katakan Bileam mungkin nggak dia berzina dengan perempuan-perempuan Moab. Enggak, saudara. Mungkinkah Bileam itu? Enggak. Tapi Bileam dapat keuntungan. Keuntungannya apa? Dia dapat harta dari Balak ini tadi. Dia dapat memenuhi keinginan Balak ini tadi. Untuk menjadikan Israel ini terkutuk. Dia dapat keuntungannya, saudara. Ya berarti ya sama sebetulnya. Bileam ini ya sama jahatnya dengan orang-orang yang berzina tadi. Yang kedua, Bapak Ibu Saudari, apa yang menjadi keberatan Tuhan terhadap jemaat di Pergamus? Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran Nikolaus. Berpegang pada ajaran Nikolaus. Memang saudara, Alkitab itu tidak menjelaskan siapakah Nikolaus itu, ya. Namun ada buku mengatakan Simon Christemakar, dia berkata seperti ini, saudara. Para pengikut Nikolaus mengajak orang Kristen untuk turut dalam praktek prostitusi yang ada dalam kuil-kuil tadi, saudara. Dalam penyembahan berhala. Jadi, saudara, kita melihat ternyata mereka bukan hanya Bileam yang tidak berzina, tetapi ada juga beberapa dari mereka itu Bileam yang ikut-ikut berzina. Jadi
bukan hanya menyesatkan orang, tapi juga menjadi pelaku dari kejahatan itu sendiri. Ya, kalau kita baca di dalam Roma 1 ayat 31, saudara. Di situ dikatakan, sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati, mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Jadi mereka turut bersama-sama di dalam melakukan kejahatan itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya katakan esensi jemaat di Kolaus adalah ketika lakukan dosa, bukan bertobat, tapi ajak orang lain untuk berpartisipasi dalam dosa yang sama. Demi kepentingan pribadi, demi pembenaran diri. Nah, ini yang terjadi pada jemaat di Pergamus, Bapak Ibu Saudara. Jadi dia justru ngajak orang. Saya kasih contoh ya. Ada seorang aktivis, anak Tuhan, rajin ke gereja, pelayanan, bertahun-tahun tidak punya anak. Saudara. Kemudian ada yang bilang kepada dia, kamu pergi ke orang pintar, kamu akan dapat anak. Datang dia, dapat anak. Bayangkan, aktivis gereja. Karena datang ke orang pintar ini, dapat anak. Saudara, apa yang dia lakukan? Karena dia dapat anak, karena orang pintar ini, dia tidak mau sendirian, saudara. Kepada teman-temannya semuanya, dia selalu cerita, kamu juga belum punya anak kok, datang aja ke sana. Kamu pasti juga dapat anak nanti. Bayangkan, saudara. Saudara, itu jemaat Pergamus. Saudara, yang saya bilang itu saya dengar sendiri. Kamu datang aja ke sana, kamu pasti juga dapat anak. Jadi ngajak sesama orang Kristen untuk pergi ke orang pintar. Itu jemaat Pergamus, saudara. Saudara, engkau percaya Yesus. Namun engkau juga pergi ke orang pintar, lalu ngajak orang lain. Engkau percaya Yesus. Namun engkau juga pergi ke tempat keramat, cari pesugihan, lalu ngajak orang lain juga. Engkau percaya Yesus, namun engkau juga pegang jimat, lalu ngajak orang lain juga. Engkau percaya Yesus, namun engkau juga percaya ramalan bintang, telapak tangan, lalu ngajak orang lain juga. Saudara, inilah yang dilakukan oleh jemaat Pergamus. Saudara. Pendeta David Jeremia berkata seperti ini, pada jemaat Pergamus itu telah terjadi perkawinan antara gereja dan dunia. Sehingga gereja itu tidak dapat lagi dibedakan dengan dunia. Jadi sama, saudara. Ya kan? Jadi sama. Saya punya teman ya, saudara. Teman saya itu cerita kepada saya. Aduh, Jim, saya waktu SMA akan dipanggil Jim. Mama saya itu ikut paduan suara, ikut ini, ikut itu, aktif di gereja. Tapi dia bilang sama saya begini, tapi Jim, mama saya itu juga kedukun, ya, supaya tokonya itu laris. Nah, nggak pusing, saudara. Anak saya, teman saya, cerita sama saya seperti itu. Saudara, itu jemaat Pergamus banget. Itu loh jemaat Pergamus. Jadi antara gereja dan dunia itu tidak ada bedanya. Sama, saudara. 2 Timotius 3 ayat 5. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatan. Alkitab berkata jauh mereka.
Karena apa? Mereka itu jadi kayak kanker, betul ya? Mereka itu duduk di paduan suara, ya kan, ikut aktivitas gereja, nyanyi. Nanti dia ngomong sama temennya, gosip lagi. Ih, aku datang ke sana, berkatku banyak loh. Kamu ikut. Jadi kayak kanker gitu ya. Ngomongnya, lidahnya itu. Makanya Alkitab berkata jauhi. Orang-orang seperti itu jauhi, saudara. Bahaya. Itu bisa menyeret kita juga. Bahaya itu, saudara. Nah, Tuhan itu berkata kepada jemaat di Pergamus ini. Sebab itu bertobat. Jangan seperti itu. Kamu percaya Yesus, tapi kamu juga pergi ke orang pintar. Jangan seperti itu. Jangan seperti itu. Bertobat. Jika tidak demikian, aku akan segera datang kepadamu. Aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Bertobat. Itu kata Tuhan. Jangan seperti itu. Firman Tuhan berkata, jangan kamu jadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, zaman sekarang hidup itu banyak gereja-gereja itu saya katakan juga tidak sehat. Seperti jemaat Pergamus. Bapak Ibu Saudara, kalau kita seandainya Tuhan izinkan pindah keluar kota, begitu, saya katakan pesan saya, pilihlah gereja-gereja yang sehat. Sebab kalau pimpinan kamu aja dusta, pasti kamunya juga akan diajari dusta. Ya, kalau pimpinan kamu aja itu udah tidak betul, kamu juga pasti akan menjalani hidup tidak betul. Saudara, banyak sekarang. Jadi memang perlu untuk didoakan, digumulkan, ya. Sekali lagi, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia. Berubah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Mari kita akan berdoa bersama-sama.